Akupresur merupakan salah satu teknik pemijatan tradisional yang berasal dari Tiongkok. Teknik pemijatan ini dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Lantas, apa bedanya akupresur dengan akupuntur? Dan siapa saja dapat melakukan pemijatan ini? Simak bincang sehat Dr. Ekles dengan Dr. Lina Rostini, spesialis akupuntur di segmen kali ini. Masyarakat umum kan tahu yang namanya akupuntur. Tapi ada istilah satu kan, akupressure ya? Yes. Nah, mungkin masyarakat juga ingin tahu, dokter, apa sih akupressure itu? Dokter bisa jelaskan? Jadi sebenarnya akupuntur dan akupressure itu mirip ya. Oke. Ya, kedua-duanya adalah suatu teknik pengobatan dengan cara merangsang titik akupuntur. Bedanya, kalau akupuntur kita menggunakan jarum, dok. Kan? Benar kan? Kalau kita sering lihat pakai jarum di titik-titik tertentu ya. Nah, kalau akupressure, dokter? Kalau akupressure kita hanya memberikan penekanan secara mekanik ya terhadap titik akupunkturnya. Baik, jadi penekanan secara mekanik. Dibedakan antara akupressure dengan pijat? Mungkin masyarakat ingin tahu. Ada kan yang pijat akupressure, atau apa? Pijat tekanan dan sebagainya, itu gimana, dok? Pada akupressure yang dipakai adalah sungguh-sungguh benar-benar titik akupunktur. Ya, kalau pada pijat itu kita bisa memakai titik yang lain yang bukan titik akupunktur kan. Biasanya nyeri di sini, pijat di situ. Aduh, yang ini nyeri, tolong dong pijatnya di situ, ya kan? Nah, kalau pijat lebih ke arah seperti itu. Tapi memang di luaran sana ada orang-orang yang memang sudah mengerti, mereka pun memijat menggunakan titik itu. Akupuntur tadi. Tapi ya paling beberapa ya. Hanya iya. beberapa yang termanfaatkan. Padahal titik itu sebenarnya banyak. Banyak ya? Banyak. Karena belum tentu sakit di situ, pijatnya di Pijatnya situ ya? Di situ. Nah, itu dia. Jadi belum tentu sakitnya di sana, kita lakukan pemijatannya di sana. Benar, ini penasaran nih, saya juga penasaran dan masyarakat penasaran titik-titik mana saja sih yang untuk melakukan akupressure ini, dok, yang bisa? Yang bisa. Titiknya itu tersebar, dok, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Oke. Ya. Oh, jadi merata ya? Bisa ya? Sebenarnya bisa. Bisa seluruh tubuh ya? Iya. Oke. Cuma tergantung dari siapa yang akan melakukan. Kalau yang melakukannya dokter spesialis akupunktur yang memang mengerti letak titik-titiknya, tentu saja di posisi mana saja dia bisa. Tapi kalau untuk awam, nanti ada titik-titik tertentu yang letaknya lebih mudah untuk dimengerti, dicari, mungkin itu. Nah, siapa saja sih yang bisa mendapatkan akupressure ini? Maksudnya ada umur batasan tertentu, indikasinya atau penyakit tertentu yang tidak bisa? Gimana, dokter? Hampir semuanya bisa. Hampir semuanya Hampir bisa. semua bisa. Umurnya? Batasannya? Umurnya pun dari bayi pun kita bisa melakukan akupressure ya. Oke. Tetapi memang ada yang harus digarisbawahi ya, yaitu pada orang-orang yang hamil. Jadi pada wanita atau ibu yang sedang hamil ya harus berhati-hati sekali. Harus waspada ya. Waspada. Ya. Seringkali kalau ibu tersebut nyeri atau pegal-pegal kan suka pergi juga keluar untuk minta dipijit, ya kan? Setuju. Jangan sampai memijit ada beberapa area nih. Nah, apa tuh? Daerah mana saja, Bu? Ya. Area Misalnya, mana aja? Ini adalah titik yang umum digunakan di masyarakat. Benar, Iya, setuju, dok, ya. dok. Sering kali sering kan, banget, dok? sering banget. Nah. Pasti tiap kali pijat atau masas ada di bagian sini kan Iya, ya? betul ya. Titik yang ini. Jadi ini hati-hati ibu-ibu ya. Jadi kalau ketemu dengan pemijat harus selalu bilang yang ini jangan ya. Nah, seperti itu ya. Lalu juga ada titik-titik yang ada di area abdomen atau perut ya. Itu juga sangat berhati-hati. Ya, seperti itu. Ada satu titik lagi di bawah, dia dekat dengan tulang kering ya, tapi di bagian bawah itu juga hati-hati. Jadi bukan cuma area perut yang dihindari ya, dokter ya? Bukan. Tapi area tertentu kayak tangan ini sangat umum ya. Iya, tapi padahal ini umum, dok. Makanya sebaiknya seperti itu ibu-ibu mengetahui ya. Oke, baik dokter, pemirsa yang di rumah dan saya juga nih penasaran teknik akupressure gimana sih untuk penyakit-penyakit tertentu ya. Nanti dokter akan praktekkan ke saya ya. Ya, boleh. Oke? Boleh, Ya. boleh Oke, sekali. mari, Dok. Dokter bisa praktekkan mungkin teknik akupuntur untuk meredakan untuk supaya tidurnya Tidurnya lebih enak. Gimana, dokter? Silakan. Ya, sebenarnya ada beberapa titik yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi prinsipnya akupressure itu kita lakukan penekanan di titik akupunktur. Nah, untuk insomnia ada titik di area wajah kepala yang bisa kita pakai ya. Titik yang ini ya. Jadi ini kita maaf ya, dok ya. Di tengah ya? Iya, dok. Ini yintang namanya.
Jadi di antara dua alis, di tengah-tengah. Oke. Ya, mudah ya Bapak Ibu ya harusnya. Jadi ini seperti ini, boleh kita lakukan begini. Nah, penekanannya sekuat apa, Dok? Iya, Nah, benar. pasti Penekanannya ditanyakan. sekuat apa? Ya Sekuat kan? tenaga atau? Nah, itu nanti lecet ya, Dok Iya, ya kalau benar. sekuat tenaga. Jadi kita tekan cukup sampai ujung kuku ini sepertiganya berwarna putih. Oh, Ya, seperti benar-benar. itu. Jadi kita tekan sampai ujung kuku, Iya, sepertiganya dari kuku. berwarna putih. Iya, betul. Seperti itu, ya. Baik. Jadi misalnya seperti ini, Dokter Ekles. Jadi titik yang tadi, ya maaf ya Dok ya. Ini di sebelah sini. Nah, ditekan boleh diputar seperti ini juga nggak apa-apa. Selama? Nah, ini boleh dilakukan sekitar 2 menitan. Oh. Baik dokter. Nah ini kan kalau untuk yang insomnia atau susah tidur. Ya, Ada itu temannya salah tuh. satunya. Kalau tanggal tuh ada temannya satu lagi Apa tuh. tuh, Dok? Sakit kepala. Sakit kepala, ya. Itu gimana dok? Titik akupressurnya di mana? Iya, pada sakit kepala juga banyak titiknya sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Ya, titik umum untuk nyeri di seluruh badan kita pakai titik yang ini. Titik tadi. Ya, jadi cara mencarinya adalah ini kita seperti ini ya, tangan ibu jari dan jari telunjuk kita Sejajar. dekatkan seperti ini. Nah, di sini akan terlihat gunungan dok, gunungannya Dokter Ekles kan ini ya. oke. Nah ini, jadi ini Dokter Ekles. Oh di gunung Di yang berarti yang paling tinggi tempat ya? paling tingginya ya. Nah, jadi kita bisa letakkan seperti ini. Coba Dokter Ekles. Gini. Nah, ini dibuka. Nah, lalu Oh. dokter tekan dengan kekuatan seperti yang tadi, sepertiga kuku bagian atas berwarna putih. Ya. Ya. Selama? Boleh 2 menit seperti 2 yang menit? Ya, 2 menit. Dokter boleh tekan begini, angkat. Tekan, angkat. Atau boleh juga diputar. Angkat sebentar. Berapa kali sehari dokter? Terserah ya? Iya, ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya? Tidak ada batasannya, cuma ya biasanya sih saya memberitahukan ke pasien sehari cukup 3 kali, 4 kali. 3 kali, 4 kali. Sudah bagus. Nah disarankan pada saat nyeri kepala saja atau bisa? Nah, titik yang ini kita bisa manfaatkan untuk nyeri secara umum. Ya, jadi kalau nyeri apapun itu, titik ini akan sangat berguna karena dia titik yang dapat merilis banyak sekali endorfin. Ya, endorfin adalah molekul morfin alami tubuh yang dapat memblok sinyal nyeri. Ya, ini titik yang umum digunakan untuk nyeri. Nah, khusus untuk nyeri kepala, Dokter Ekles kita bisa pakai yang ini, Dokter Ekles. Nah, ini dia. Aduh enak nih dok, Nah, sering ini nih. ya, ini enak ini. Aduh enak banget dok. Berapa lama nih dok? Sama, Dok. Sama seperti yang tadi. 3-4 kali. Berarti ini pada saat kita nyeri kepala atau sebagai juga bisa tindakan preventif atau pencegahan? Iya, dua-duanya. Dua-duanya bisa? Dua-duanya. Ya, sebagai tipsnya, nanti Dok, jika melakukannya di rumah, Benar. itu kan kadang-kadang di rumah tuh ada tuh, kita sudah beli alat-alat yang seperti kayu Alat-alat itu. untuk pijat, ya. untuk titik atau apa ya pijat titik pijat, gitu apa ya iya. istilahnya dokter itu gimana disarankan atau gimana? Nah, di tempat pijat juga kan begitu ya, kadang-kadang pakai itu. Nah, sebaiknya sih kita pakai jari saja, supaya tekanannya bisa terukur. Kalau pakai alat, nanti tekanannya tidak terukur, malah bisa lecet juga ya dok ya. Benar. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Sebenarnya cuma, nggak apa-apa. Karena ada kadang-kala tuh terlalu Nah, terlalu penekanannya agak terlalu kuat, ya kuat. tidak bisa dikontrol ya kalau pakai alat. Agak ya. susah kontrol ya. Oke pemirsa, demikianlah bincang sehat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Saya Dr. Lina Rostini, spesialis akupunktur medik untuk untuk Hidup Hidup Sehat Sehat Plus.